Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan sudah bangun. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang suruh menjadi kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak, ibu, dan bapak sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh pelaksanaan kita yang berkumpul dan mengalami kebangkitan Yesus ini. Marilah dalam sukacita Paskah kita mengawali perayaan kemenangan, perayaan keselamatan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Kita
saudara yang terkasih, selamat pagi. Salve. Pagi ini kita kembali berkumpul merayakan Ekaristi Kudus. Kita merayakan peristiwa kemerdekaan Tuhan. Ia telah bangkit dengan mulia dan membawa kepada kita satu kemerdekaan hidup, agar dengan kemerdekaan itu kita mampu untuk mewartakan, mampu bersaksi dengan dunia ini, menegakkan keadilan dan kebenaran, sebagaimana Ia yang dalam hidupnya berkeliling dan berbuat baik kepada semua orang. Semoga dengan semangat Paskah kita mampu untuk melakukan hal-hal kasih di dalam tugas dan kerjaan kita. Mari kita siapkan diri dengan lebih dahulu memohon ampun untuk semua salah, semua dosa yang kita perbuat, agar kita boleh layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya meminta Santa Maria, kepada dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah yang kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesus
Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah mengabulkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan nanti dalam terang kehidupan dengan menyatakan Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dalam persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus dari rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah melengkapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantungkan pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberitakan kesaksian bahwa Dia yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dia semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Ia kami
Tuhan berkuasa meninggikan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Waktu yang dibuang oleh tukang-tukang perumahan, kamu terlibat Tuhanku. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri keluar, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan.
suci menurut Yohanes. Pada hari pertama bulan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian dibawa juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain bulu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlibat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, ibu bapak, saudara-saudari, keluarga umat Allah yang terkasih di dalam, marilah di pagi hari yang indah ini, hari yang penuh rahmat, hari yang penuh sukacita ini, kita luangkan waktu sejenak, kita buka hati dan pikiran untuk mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kita. Dan pesan-pesan Tuhan yang akan kita dengarkan
uskup kita, Monsignor Hieronymus Renoi. Pesan naskahnya ada 5 bab. Bisa siap untuk mendengar dengan baik? Baca. Dan memang kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Lebih banyak mendengar suara Tuhan, maka hidup kita akan menjadi baik, menjadi indah, menjadi berkah. Pasca penggenapan harapan bagi para pesiara pengharapan, umat iman yang terkasih dalam Kristus, kita telah berada pada Pasca, puncak dari masa prapaskah yang telah kita jalani sebagai para pesiara pengharapan dalam semangat tobat dan pengorbanan selama kurang lebih 40 hari. Kita bersyukur karena berkat kasih dan kerahiman Allah, kita diperkenankan untuk merayakan Paskah kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Paskah hadir sebagai dasar iman kita. Tanpa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan hanya akan menjadi kumpulan ajaran bijak, bukan iman yang hidup, yang telah mengubah kehidupan miliaran manusia selama kurang lebih 2 milenium. Perayaan Paskah dalam iman Kristen menjadi pengingat mendalam akan harapan dan pembaruan yang lahir dari kebangkitan. Saat kita berkumpul sebagai orang-orang beriman untuk memperingati peristiwa iman nan agung ini, kita menemukan kembali komitmen kita pada prinsip kasih, rahmat dan penebusan yang diwujudkan oleh Kristus. Dengan melakukan hal itu, kita tidak hanya menghormati pengorbanan luar biasa yang diberikan Tuhan bagi umat manusia, tetapi juga merangkul janji kehidupan kekal yang disimbolkan oleh kebangkitan, yang menginspirasi tindakan kasih dan kebaikan yang tak terhitung di dunia. Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran ini dengan sangat jelas dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Pernyataan ini menegaskan betapa sentralnya Paskah bagi iman kita. Tidak seperti hari-hari keagamaan lain yang memperingati peristiwa penting. Paskah merayakan fondasi di atasnya berdiri seluruh harapan Kristen. Keutamaan Paskah muncul dari posisinya yang unik sebagai penggenapan rencana penebusan Allah. Dalam kebangkitan, kita menyaksikan pengesahan ilahi atas pengorbanan Kristus pada Jumat Agung. Kubur yang kosong menyatakan bahwa maut, musuh terakhir umat manusia, telah dikalahkan. Kemenangan ini mengubah pemahaman kita akan kehidupan manusia, memberikan makna kekal pada persiapan kita yang sementara di dunia ini. Secara historis, Paskah yang kita rayakan merupakan penggenapan Paskah Yahudi, sekaligus mengungkapkan makna yang lebih dalam dari perayaan pembebasan tersebut. Sebagaimana Kristus anak domba Paskah, sebagaimana Kristus anak domba Paskah kita
dan maut itu sendiri. Gereja awal telah mengakui pentingnya Paskah. Perayaan kebangkitan merupakan hari raya Kristen pertama, bahkan sebelum Natal. Pertemuan mingguan umat pada hari Minggu, hari Tuhan. Pertemuan mingguan umat pada hari Minggu, hari Tuhan sendiri adalah semacam Paskah mini, peringatan rutin atas hari ketika Kristus bangkit kembali dengan saya. Praktek ini muncul secara alamiah dari pengalaman hidup para murid pertama, di mana perjumpaan mereka dengan Kristus yang bangkit mengubah seluruh cara pandang mereka. Paskah dan keselamatan tidak dapat dipisahkan dalam teologi Kristen. Keduanya membentuk ikatan suci yang menerangi inti dari iman kita. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan penegasan ilahi yang pasti bahwa janji keselamatan telah digenapi dan kini tersedia bagi seluruh umat manusia. Hubungan antara Paskah dan keselamatan terjalin pada berbagai tingkatan. Kebangkitan menjadi pengesahan atas korban penebusan Kristus di kayu salib. Tanpa Paskah, Jumat Agung akan tetap menjadi tragedi, bukan kabar baik seperti yang kita pahami. Rasul Paulus menulis, ia diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Kubur yang kosong adalah amin dari Allah atas kata-kata Yesus di salib, sudah selesai. Di dunia modern, di mana kefanaan dan kepastian seringkali mendominasi, Paskah menyampaikan pesan tentang permanensi dan harapan. Ia memastikan bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian, bahwa harapan mengatasi kecemasan, bahwa hidup menang atas kematian, dan bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh kejahatan manusia atau kehancuran alam. Inilah sebabnya mengapa Paskah tetap menjadi bukan hanya hari raya Kristen yang paling penting, tetapi detak jantung iman kita, realitas mulia yang memberi makna pada segala sesuatu yang kita percaya. Paskah menjawab ketakutan eksistensial terdalam kita, yakni ketakutan akan kematian, dan menggantikannya dengan jaminan kehidupan kekal. Kebangkitan Kristus tidak hanya menawarkan harapan untuk masa depan, tetapi juga perspektif yang diubah terhadap penderitaan saat ini. Sebagai orang beriman, kita dapat menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan cobaan hidup dengan keyakinan bahwa kematian akibat dosa tidak lagi memiliki kata terakhir. Dengan ini, Paskah Kristus sekaligus membangkitkan harapan serta semangat juang kita untuk terus membela dan mempromosikan budaya kehidupan di tengah-tengah maraknya budaya kematian dewasa ini. Paskah mengungkapkan sifat jasmani dari keselamatan Kristen, tidak seperti filsafat-filsafat yang berusaha membebaskan jiwa dari tubuh. Kekristenan menyatakan penebusan seluruh pribadi. Kebangkitan fisik Kristus menegaskan
menjelaskan kebaikan dan ciptaan materi Allah dan menjanjikan pembaruan yang terakhir. Keselamatan kita bukanlah perhatian dari kita, melainkan penggenapannya. Paskah juga menerangi dimensi komunal dari keselamatan. Kristus yang bangkit menempatkan diri bukan kepada individu-individu yang terisolasi, melainkan kepada komunitas para murid, membentuk gereja sebagai saksi hidup dari kebangkitannya. Keselamatan kita tidak pernah sekedar bersifat pribadi, melainkan menggabungkan kita ke dalam tubuh Kristus, menjadikan kita para peserta dalam misi penebusannya yang terus berlangsung. Dengan demikian, Paskah Kristus juga mengajak sekaligus menantang kita untuk memerangi segala bentuk egoisme, individualisme, dan keserakahan yang cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa kepedulian terhadap penderitaan sesama. Terus berjuang melawan berbagai eksploitasi dan penindasan yang dilakukan struktur-struktur kekuasaan tidak adil yang menyebabkan kemiskinan dan penderitaan sekian banyak orang yang lemah dan tidak berdaya. Dalam hal ini, tindakan filantropi sporadis yang dilakukan rasanya tidak cukup. Diperlukan solidaritas dan gerakan bersama dari semua pihak yang berkehendak baik untuk mengubah budaya dan struktur-struktur sosial yang eksploitatif dan menindas demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Akhirnya, Paskah menunjuk pada lingkup keselamatan kosmik. Kebangkitan Kristus adalah buah suluk dari panen yang akan mencakup pembaruan seluruh cita. Janji keselamatan melampaui jiwa-jiwa individual menuju pada pemulihan segala sesuatu ketika Allah akan menjadikan segala sesuatu baru. Dengan ini, Paskah yang kita rayakan dalam tahun jubileum ini sekaligus mengundang kita sebagai peziarah-peziarah pengharapan untuk terus menghidupi spiritualitas penciptaan yang teosentris, yang semakin peduli pada sesama, lingkungan, dan seluruh alam ciptaan. Kita diundang untuk mengembangkan relasi yang benar dan harmoni dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan diri kita sebagai citra Allah, dengan sesama dan semua ciptaan lain yang dianugerahkan Allah bagi kita. Kita juga dipanggil untuk mewujudkan cinta, belas kasih, perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan Allah, bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada lingkungan hidup dan seluruh alam cipta. Hanya dengan itu kita dapat menjadikan bumi sebagai oikos, rumah kita bersama, di mana semua makhluk ciptaan boleh saling menyapa sebagai saudara dan saudari, karena semua memiliki asal usul yang sama.
Dengan demikian, di dalam Paskah kita tidak hanya menemukan peneguhan keselamatan, tetapi ekspresi keselamatan yang paling penuh, keselamatan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan kita, tubuh, jiwa, dan kualitas kita, serta seluruh tatanan cipta. Inilah janji yang mulia. Inilah janji mulia yang menjadikan Paskah sebagai pusat iman dan pengharapan Kristen yang penuh cahaya. Selamat merayakan Paskah dengan penuh sukacita dan pengharapan. Tuhan memberkati. Salam dan berkat Uskupmu Monsinyur Hieronymus Pakaini. Amin. Marilah ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya dalam pesan Paskah yang mulia bagi uskup kita bangkit berdiri menyatakan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir, Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggelar persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkan belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu.
satu keluarga dalam minggu ini. Mohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Marilah kita mohon kabulkanlah mohon istirahat kekal bagi jiwa keluarga besar Umar Roh dan Umar Firi, keluarga besar suku Juan, Manu, dan Gabung. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Siprianus Seran, Anastasia Urut, Maria Novarius Delium, Petrus Naik, Franciscus Asahane, Lazarus Naik, Maria Ini, Elizabeth Purain, Yosef Purain, Ignatius Lebar, Elizabeth Saru, Felpina Soda, Katarina Faro, Yosef Manis, Nene Devan, Rofinus Wero, Yohana Laro, Paulus Leobi, Laurentius Mone, Rius Puliwawan, Yosef Puliwatewayan, Iwa Edo, Umadau, Yasinda Kase, Antonius Kase, Ming Kase, Matias Otewayan, dan semua keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga mereka mendapat umur layak dalam surga dan menjadi keluarga yang setia bagi segenap keluarga yang masih bersih. Marilah kita mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi seorang anak yang berada di tempat rantau. Semoga ia terlindungi, diberikan rahmat kesehatan. Kita juga bersyukur dan memohon berkat Tuhan bersama mereka yang pada hari ini merontisnya dalam Tuhan. Semoga Allah di surga bersama mengenai lagi mengenai berkat surga yang semua itu semua. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Cinta, itulah doa-doa yang Nabi sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang bangkit dalam kemenangan yang jaya. Sebab Dia lakukan dan mengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan bersama.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dia mengucap syukur, dia membesar-besarkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya sekalian. Terimakanlah semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah bersambungan di dalam negeri Allah. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan tandanya.
Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagi, damai ku berikan kepada. Jangan meninggalkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba, lihatlah dia yang hapus dosa ini. Maka berbahagialah kita yang diundang perjamuan anak domba. Tuhan saya Tuhan dan Darah Kristus.
dia. Tidak sampai pada kehidupan yang abadi, sebab dia Tuhan dan pengendara kami, kini dan sepanjang masa. Diatur sebagai berikut. Hari Senin, KUD Santo Silvester. Hari Selasa, KUD Santa Katarina. Hari Rabu, KUD Santa Krisna. Hari Kamis, KUD Santo Petrus Pemuka. Hari Jumat, Kasih Santo Yosef Kema. Hari Sabtu, KUD Santa Maria di Makulata. Hari Minggu, KUD Santo Thomas. Pengumuman ditujukan kepada pengurus KUD, kapela dan stasi pada Senin tanggal 14 April 2005 setelah misa adalah bersama Pastor Bidang Komo. Diharapkan agar semua pengurus hadir dalam rapat tersebut. Terima kasih kepada umat KUD Santo Thomas dan KUD Santa Maria Dolorosa Kema yang sudah menanggung hari ini. Terima kasih kepada Presiden, Rektor, Pemasmur, Organis dan petugas liturgi lainnya. Terima kasih kepada suster dan seksi dekorasi yang sudah menghias altar. Terima kasih kepada anggota dan kita STHM yang sudah bekerja keras selama panitia. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan anggota yang sudah mendukung dalam perayaan misa ini. Terima kasih kepada Kepala BPN dan teman-teman. Terima kasih kepada seluruh Allah yang sudah menghadiri perayaan misa ini. Tambahan untuk panitia setelah misa ini acara di Kota Sekolah. Sekian untuk hari ini diucapkan terima kasih.
Terima kasih untuk semua petugas di Turki, sejak dari perayaan Minggu Palem sampai dengan perayaan Minggu Paskah, Pesta Kebangkitan Nasional. Semua petugas di Turki, semua petugas, semua panitia, dosen, sama anggota, Pateo bersama teman-teman, SDM, PMK, suster, dan juga Ansel bersama timnya. Terima kasih semua. Tuhan memberkati menyertai kita sekali. Dan besok kita masih merayakan perayaan Paskah, karena besok ada pertemuan rapat setelah perayaan Kristus Kudus itu rapat pengurus gereja. Ada satu kegiatan yang akan kita laksanakan, kita lakukan di tanggal 24. Kegiatan ini sifatnya umum untuk kelas Yehova. Jadi pengurus gereja saling diinformasikan supaya besok hari dalam perayaan Kristus Kudus dan bersama dengan panitia. Kegiatan ini dikhususkan untuk sahabat-sahabat cilik dan Tuhan Yesus. Sekali lomba tari telur Paskah dengan hadiahnya sudah tersiapkan. Ini hanya sekali, tidak ya orang tua yang berdiri dari jauh atau saja, dan tidak boleh di sini nanti cepat. Jadi hanya anak-anak sekami. Ya, setelah ini anak-anak sekami kita dengan para pembina di Pergo, kita siapkan segala sesuatu, dan nanti para pembina akan menunjukkan lokasi mana yang harus Anda olah akhir hari. Harusnya mencari telur itu. Telurnya jumlah banyak, tapi yang nanti muncul sebagai orang yang 3 orang, yang tidak muncul mati telur karena sudah direbus. Ya, kalau pula lagi ada anak yang sekali pula juga roh sudah itu. Jadi kalau pula pasti ada roh punya anjing lah 7 ekor di belakang ini. Mereka berpuasa di lokasi, tapi mudah-mudahan tidak. Jadi setelah ini kita sama-sama dengan anak-anak kita merayakan pesta sukacita ini. Kita membiarkan mereka juga mengalami kehidupan seperti kita. Itu saja. Terima kasih. Selamat pesta. Kita dapat berdiri menjadi peristiwa. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat Tuhan kita Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara-saudari dengan kurnia-kurnia abadi.
hadapan Tuhan, memasuki pesta sukacita